Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil tidak diterangkan berapa orang Majus yang datang, hanya dikatakan orang-orang Majus. Tetapi kenapa gereja memutuskan ada 3? Yang secara tradisional namanya Baltasar, Melchior, dan siapa? Kaspar. Ada 3. Kenapa? Secara tradisional ada 3. Karena mau mencocokkan dengan 3 macam persembahan: emas, dupa, dan mur. Kalau demikian, apakah bisa lebih dari 3 atau kurang dari 3? Bisa jadi. Karena dalam tradisi gereja ritus timur, kalau saya ngomong gereja ritus timur ada banyak ya. Bisa itu ortodok, bisa itu katolik ya. Jadi bedanya itu pokoknya kalau ortodok itu mereka punya paus sendiri gitu ya. Tapi kalau gereja Katolik Timur itu pausnya tetap paus yang ada di Roma. Misalnya gereja Katolik Koptik pausnya di Roma. Tetapi kalau gereja Ortodok Koptik itu punya paus itu ada di Alexandria. Jadi ada Ortodok, ada Katolik. Tapi kalau disebut Katolik, maka pausnya hanya ada 1 di Roma. Nah, dalam tradisi gereja Timur itu ada yang
menyimpulkan 2 orang Majus. Atau bahkan sampai 12 orang Majus. Jadi ada macam-macam. Maka jangan terkejut kalau misalnya Anda pas bulan misalnya ke Holy Land pas Natal, lalu melihat gua Natal, orang-orang saudara-saudara kita dari gereja timur akan menemukan raja-rajanya kok banyak gitu. Sing bener sing di bener kabeh. Karena disebut orang-orang Majus begitu aja. Lalu sekarang kita bisa bertanya, siapa sih sebetulnya orang Majus itu? Yang jelas adalah mereka adalah kelompok bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini sesuai dengan kitab suci yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau Anda nanti ngecek, itu dalam Yesaya bab 60 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Itu kalau mau ngecek. Karena saya juga ngecek sebetulnya. Saya penasaran sebetulnya. Peristiwanya apa sih sebetulnya Epifania itu? Maka saya mencoba untuk cari. Ternyata memang ditemukan dalam nas di perjanjian lama dari Nabi Yesaya bab 60 dikatakan bahwa memang yang datang untuk misalnya itu berbondong-bondong mau menyembah Tuhan yang bertahta adalah justru bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Maka orang-orang Majus ini simbol itu, dan ini ternyata itu juga mau untuk menunjukkan bahwa nubuat itu terjadi. Lalu yang kedua, kenapa seringkali kita menyebut bukan orang-orang Majus dalam arti orang-orang yang para sarjana, tetapi seringkali disebut dengan 3 raja. Istilah raja itu bagaimana sih? Kok bisa disebut dengan raja? Dan juga gereja tidak pernah menyalahkan istilah raja itu. Ada apa sih? Ternyata memang ada dasarnya dari kitab suci, dari kitab Mazmur bab 72. Di sana mau diungkapkan, kiranya raja-raja dari Tarsus itu membawa persembahan, dan raja-raja dari Sheba dan juga Sheba itu membawa upeti. Dan situ maka istilah kata raja itu juga yang membawa persembahan. Untuk persembahkan sesuatu juga tidak pernah disalahkan. Maka kita bisa melihat bahwa tidak perlu diperdebatkan apakah dia orang Majus itu adalah para sarjana atau raja. Tidak perlu diperdebatkan karena sama-sama ada benarnya, karena nubuat dari perjanjian lama menjadi terlaksana. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, bagi saya yang aneh adalah persembahan dari ketiga orang Majus itu. Emas, dupa, dan mur. Emas, dupa untuk perlihatkan kemuliaan yang mau untuk disembah. Emas itu kan berarti satu tanda kedudukan yang mulia. Lalu dupa, kemenyan, itu sebetulnya adalah martabat ilahi sebetulnya yang mau diungkapkan. Jadi ada 2 hal itu, emas, dupa. Tetapi mur kok dipersembahkan untuk bayi yang baru lahir? Karena mur itu adalah sebetulnya adalah wangi-wangian yang dibolehkan untuk merawat jenazah yang mau dikubur. Kenapa itu menjadi persembahan? Maka juga di sana mau diungkapkan juga bahwa sang bayi itu semacam juga nubuat bahwa sang bayi itu akan mati untuk para bangsa juga. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa mencoba untuk menafsirkan, ada banyak sekali pesan sebetulnya dari peristiwa Epifania ini. Lalu dengan bantuan bintang itu bagaimana sih? Bisa diperjelas itu bagaimana sih? Apakah ada di dalam nas perjanjian lama? Ternyata ada juga dalam kitab Taurat, terutama dalam kitab Bilangan bab 24. Nanti Anda bisa ngecek sendiri. Ada tokoh namanya Balaam. Balaam itu seorang ahli nujum bangsa Aram
Dia menubuatkan begini, sebuah bintang akan muncul dari keturunan Yakub. Dan di sana mau diungkapkan, memang dia menunjukkan bahwa akan datang seorang pemimpin bintang di sana. Lalu dalam bacaan Injil dikutipkan para imam dan ahli-ahli Taurat mencoba menafsirkan di mana Mesias itu dilahirkan. Mereka juga mengutip dari kitab nabi-nabi. Nabi yang mana? Ternyata adalah Nabi Mika. Nanti Anda bisa mengutip bab 5. Di sana diungkapkan akan ada menubuat kelahiran seorang pemimpin di Bethlehem. Jadi semua ibu bapak, saudara-saudara terkasih, nubuat-nubuat yang ada dalam perjanjian lama itu dengan peristiwa Epifani ini menjadi nyata, menjadi terwujud. Maka mau ditampakkan bahwa kelahiran sang putra ini adalah mau untuk membuat nubuat-nubuat yang ditulis dalam perjanjian lama menjadi terjadi. Maka di situ kita bisa melihat ada sesuatu pesan yang banyak itu untuk kita. Lalu sekarang pesannya ini mau berbicara apa untuk kita? Begini ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bintang itu bisa dilihat oleh mata kita. Ibaratnya bintang itu adalah tulisan, huruf yang ada di sana. Kebetulan saudara-saudara yang ada di sini itu melihat gerhana, sehingga huruf-huruf yang ada di sana, tulisan tadi, lagu-lagu segala macam itu dan doa tidak terlihat. Gerhananya apa? Tertutup dengan kain hitam itu. Betul? Betul ya? Bisa tadi ikut nyanyi? Enggak. Tetapi saudara-saudara yang di sini bisa melihat. Padahal yang di sini dengan yang di sana lebih dekat yang mana? Yang sebelah sana. Yang di sini jauh. Ini juga ibaratnya bintang itu justru tidak dilihat oleh mereka yang dekat. Contohnya di Lalai Pas gitu. Tetapi orang-orang yang jauh justru bisa melihat. Karena mereka juga mempunyai satu pemikiran sendiri. Kok ada bintang yang aneh, yang terangnya luar biasa. Bahkan mungkin melebihi dari bulan. Maka mereka yang terbiasa soal astronomi dan juga ahli astrologi itu mencoba menyimpulkan. Kalau astronomi memang ilmu perbintangan dalam arti bintang yang benar. Tapi kalau astrologi itu kan bintang dalam arti ramalan, ilmu titen yang ada. Nah di sana mereka menyimpulkan bahwa akan ada tokoh yang muncul. Mereka dengan cara hati nuraninya dan pemikiran yang sehat menyimpulkan itu. Dengan kemanusiaannya, orang yang bukan orang Yahudi itu menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang besar yang akan datang. Dan dia mencoba mengikuti arah bintang itu. Lalu akhirnya ketemu Herodes. Dan Herodes pun tanya, karena Herodes itu juga bukan orang Yahudi. Tanya kepada ahli Taurat. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Dengan akal budi yang kita miliki, dengan pikiran yang ada dalam diri kita dan hati kita sendiri, kita sebetulnya bisa menemukan dan berjumpa dengan Allah sebetulnya. Kebesaran Allah ada. Namun siapa Allah itu? Kita harus bertanya kepada sumbernya yang tahu. Ahli orang-orang Majus itu bertanya. Dan yang ditanya akhirnya sang sumber yang tahu adalah yang menguasai kitab suci itu, kitab Taurat itu dan kitab para nabi. Dan mereka menunjukkan bahwa akan lahir di Bethlehem itu. Kita dengan kemampuan manusiawi kita, sebetulnya manusia itu diajak untuk mencari dan menemukan. Tetapi kita harus tetap taat dengan sang sumber yang sudah dituliskan, yakni sabda Allah sendiri.
Dan kita nanti akan menemukan sang kebenaran yang kita cari. Maka kalau ada orang yang berpendapat begini, saya nggak akan ke gereja deh, karena toh di rumah pun saya sudah bisa misa, walaupun tidak terima komuni, toh saya sudah ketemu dengan Tuhan. Yang istilahnya, yang sebetulnya ada kesempatan untuk misa di gereja, tapi orang itu karena terbiasa pada saat pandemi kemarin itu untuk misa online, dia malah menjauhi untuk misa offline. Kan seringkali ada terjadi seperti itu. Maka kita bisa melihat bahwa orang ini itu tidak ada usaha untuk mencari dan menemukan. Dia bisa melihat bintang, tetapi dia tidak mau untuk bertemu, berjumpa seperti orang-orang Majus ini. Maka orang itu tidak akan merasakan dan mengalami keselamatan sebetulnya. Kenapa? Karena dia mengabaikan. Dia tidak mau ketemu. Tuhan sudah hadir. Tuhan ingin supaya orang itu tidak manja. Maka Tuhan membiarkan orang-orang itu datang kepadanya. Dengan segala macam usaha, Tuhan tetap mau menunjukkan dan menguatkan orang itu supaya sampai kepadanya. Kalau orang Majus itu tidak mampir ke rumah Herodes dan diberitahu siapa yang akan lahir itu, tentu dia akan bertanya-tanya, siapa sih sebetulnya ini bayi yang lahir itu? Informasi demi informasi dikumpulkan oleh orang Majus itu, sehingga dia mempunyai kesimpulan sendiri bahwa kendati masih bayi, layak untuk disembah walaupun di tempat yang sederhana. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, demikian juga dengan kita. Maka kita harus ada usaha untuk selalu mencari dan menemukan dan menikmati kehadiran Tuhan. Kalau menikmati kehadiran Tuhan, maka kalau kita sudah terima komuni suci, kita sudah menyatu dengan Tuhan, kita harus meneruskan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan melakukan sesuatu yang indah melalui tindakan-tindakan kita yang baik. Berarti kita mau dipakai oleh Tuhan. Ini kan tanda bahwa kita berjumpa. Kita tetap menggunakan otak kita tetap menggunakan nurani kita. Tuhan tidak menginginkan kita hanya menjadi robot semata. Ini loh sabda saya, ini loh keterangan saya, maka lakukanlah. Tidak. Tetapi hendaknya kita menemukan itu, mencoba untuk menikmatinya. Jadi pikiran dan hati tetap dipakai untuk itu. Nah, orang Majus itu menunjukkan kepada kita cara yang sebetulnya harus juga kita miliki. Selain itu juga pesan dari orang Majus ini, kalau kita sudah menemukan, kita harus mewartakan. 3 orang Majus itu tidak kembali ke Herodes, tetapi melalui jalan lain kembali ke rumah mereka masing-masing. Tentu saja dia di jalan atau di tempat lain, dia akan mewartakan. Maka pada hari raya Epifania ini, gereja juga merayakan hari anak-anak misioner sedunia. Artinya anak-anak juga menjadi misionaris untuk mewartakan. Tetapi informasi yang dimiliki oleh anak itu harus ditularkan oleh para orang tua. Maka para orang tua tidak boleh pelit di dalam mewartakan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Karena kadangkala orang tua lalu mengatakan dan membiarkan anak-anak itu bertumbuh berkembang. Bahkan ada beberapa orang tua itu tidak membaptiskan anaknya karena dia mengatakan begini, biarlah nanti anak yang memilih sendiri agamanya apa. Padahal dia jelas orang tuanya itu Katolik, dua-duanya dibaptis. Kadang-kala ada yang seperti itu. Maka di sini pewartaan anak misionaris ini
mendapatkan pewartaan dari orang tuanya. Tentang baptisan bayi sebetulnya sederhana sebetulnya. Ibu, bapak sudah pernah punya anak yang bayi kan ya? Betul ya? Kalau memberi makanan fisik, itu makanan yang terbaik atau makanan sisa? Atau opo anane? Atau anak disuruh memilih sendiri? Bayi tertidur, lalu disediakan bubur, susu, roti, silahkan pilih sendiri. Anak bisa memilih enggak? Halo? Secara fisik saja anak belum bisa memilih dan orang tua membelikan yang terbaik. Ini makanan jasmani. Nah, makanan rohaninya orang tua memberikan yang terbaik enggak bagi anak? Yang dianggap terbaik apa? Iman orang tuanya yang diberikan. Maka sebetulnya membaptiskan bayi, anak yang masih bayi, ini adalah sebetulnya salah satu tindakan orang tua memberikan santapan rohani yang terbaik bagi anaknya. Maka tanggung jawab para orang tua memberikan makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan rohaninya, pengenalan akan Tuhan, itu harus dari orang tua. Maka kalau ditanya, yang ngajari anak membuat tanda salib pertama kali siapa? Jangan sampai jawabannya tetangganya. Haruslah orang tuanya. Dan kalau memberikan contoh terhadap anak, orang tua boleh memberikan teladan itu dengan tangan kiri. Kenapa? Karena anak yang masih kecil menganggap orang tua itu sebagai cermin bagi dirinya. Kalau mau melatih anak untuk mengambil sesuatu dari tangan kanan, kita harus juga memberikan dengan tangan kiri. Sehingga anak itu pasti akan otomatis. Karena cermin itu kan persis kebalikannya. Jadi kalau kita memberi anak mau mengambil pakai tangan kanan, ya kita memberikan tangan kiri. Pasti anak otomatis akan mengambil dari tangan kanan. Dan kalau kita membuat tanda salib, ngajari anak, kita pakai tangan kiri, tidak apa-apa. Karena kita bukan mau berdoa, tapi ngajari berdoa. Kalau ngajari berdoa kan kita sendiri belum berdoa. Nanti kalau kita berdoa sendiri kan kita pasti pakai tangan kanan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih, itulah sebetulnya pesan Epifania untuk kita semua pada hari ini. Saya percaya dan saya yakin bahwa umat di Semarang Indah ini adalah umat yang seperti orang Majus, yang bersusah payah berjuang dan akhirnya menemukan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus, kebahagiaan dan kegembiraan atas kelahirannya itu bisa dibawa pulang dan diwatakan di rumah panjenengan masing-masing. Amin.